Mata dewa melihat cinta, merah merona tajam menusuk jiwa. Cinta bagai surga di dunia, tak bisa mengelak walau ada duka. Sobat Gocin, hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang, aduh, gua ngomongin ngeri-ngeri, gua mau kesini sebenarnya ngeri. Dan dulu kita pernah bahas seorang mafia yang pernah jadi mafia di USA lah ya. Tapi ini lebih ngeri lagi, Dan pengalaman hidupnya cukup panjang, cukup brutal. Tapi pasti ada cerita cinta di balik semua itu. Oke, kita akan ngobrol dengan siapa? Oke, dengan Bang Leon. Apa kabar Bang? Kabar baik Bang, kabar baik Bang. Alhamdulillah. Mana Bang, sehat ya? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Bang, aku mau nanya nih. Ya. Kemarin gue nonton di YouTube-nya Michael Ward ya kan. Posisi abang tuh selalu begini, selalu waspada terus Bang ya. Gimana? Tangannya tuh begini. Kemarin ya. Tuh di Michael Ward tuh begini terus begini. Kebiasaan kan? Kebiasaan kan? Tapi selalu siap ya. Selalu standby. Bang, ini kan predikat itu kan melekat ya. Dan sampai sekarang orang nggak bisa nutupin itulah. Semua orang sudah tahu bahwa abang adalah mantan. Mantan apa dulu nih? Mantan pembunuh bayaran. Bener itu Bang ya? Saya sih nggak pernah menstigma saya dengan sebutan ini dan itu. Tapi orang dan beberapa komunitas yang menyebut saya dengan melabeli dengan julukan seperti itu. Kalau saya sih hanya menganggap saya sebagai pria biasa aja. Pria biasa yang pernah hidup di dalam dunia apa itu yang kita ngomongin? Dunia persilatan. Persilatan yang gegap gempita. Bang, sebetulnya kalau orang menjuluki abang sebagai pembunuh bayaran emang seperti itu atau cuma abang pernah bergelut di ya kalau kita ngomong bahasanya mafia atau preman atau apa itu sebetulnya apa ya? Ya, saya juga nggak pernah melihat dan menganggap diri saya seperti yang banyak orang ngomong. Iya. Karena buat saya pribadi, ya saya nggak pernah mau menjadi seperti apa kata orang. Iya, betul. Tapi entah kenapa komunitas orang-orang menyebut saya dengan sebuah, yaitu yang Bro bilangnya ada label ya. Iya. Ya kalau label itu kan memang bukan kita yang itu, tetapi orang-orang yang ya terserah mereka lah mau ngomong seperti apa. Tapi kan bahasanya kan ngeri, pembunuh bayar berarti kan dibayar untuk membunuh, kasarnya kan begitu. Abang nggak melakukan itu? Atau emang di dunia narkoba atau dunia atau membunuh karena terpaksa? Sebenarnya seorang pembunuh beneran dia nggak akan mengaku dia seorang pembunuh. Itu pertama. Jadi ya saya nggak akan bilang saya ini dan itu. Saya hanya cuma mau bilang bahwa semua orang punya masa lalu. Betul. Semua orang punya shadow atau bayangan di dalam hidup mereka. Betul. Tapi yang paling penting kan bukan apa yang ada di masa lalu. Betul. Yang paling penting adalah sekarang dan kedepannya itu sih. Betul. Berarti memang pernah hidup dalam dunia yang cukup gelap. Yang orang bisa mengatakan yang abang sendiri kan pernah hampir bisa dikatakan di titik ajal ya Bang ya. Iya, 2 kali sih. 2 kali malah. 2 kali. Cuma yang terakhir 2012 bukan saya coba dibunuh. Bukan coba dibunuh sih, memang sudah dibunuh. 2012 saya dikepung oleh beberapa orang. Kita duel di sana. Dan saya harus mengalami luka tikaman di sekujur tubuh saya. Ginjal saya hancur, paru-paru saya hancur. Jaringan usus saya juga hancur. Dan cuma ya bersyukur, alhamdulillah puji Tuhan sebelum saya putus nafas, saya tahu saya udah mau lewat, game over. Saya buat bargain sama Tuhan pada waktu itu. Pas di ujung gitu tuh. Saya buat bargain sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau Tuhan kasih saya satu kesempatan hidup lagi, satu kesempatan lagi,
saya akan kasih hidup saya buat Tuhan. Setelah itu nafas saya putus. Oh gitu. Iya. Berapa lama putus itu? Jadi pada waktu itu saya masuk ke masa kritis selama 3 hari. 3 hari. 3 hari dan saya itu putus nafas itu di hari pertama kalau nggak salah, hari pertama. Hari pertama, dan itu dibantu oleh yang didorong gitu ya, oleh alat karena di mesin udah lurus jantung itu sudah flat yang flat gitu flat. ya. Jadi dibantu mesin ada kurang lebih 3 kali. Akhirnya ya setelah ketiga kali saya bisa survive. Ada lagi survive. Nah itu kan kedua. Berarti abang ketika mengalami ditusuk juga yang pertama, Bang? Kalau yang sebelum-sebelumnya ada beberapa kejadian ya, hal-hal seperti itu, tapi tidak membawa kematian kepada saya. Pokoknya nggak bikin kapok lah, nggak bikin kapok. Nah, apa yang membuat abang ketika itu menyadarkan bahwa gue kapok, udah selesai deh gitu? Oke, yang membuat saya kapok selesai itu adalah ketika 2012 itu ternyata Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk hidup. Padahal secara medis, secara CV kurikulum vitae, orang seperti saya ini kan nggak pantas untuk dikasih second chance ya. Jadi intinya pas waktu itu saya survive, walaupun setelah itu saya masih ngebohongin Tuhan. Setelah proses penyembuhan 6 bulan saya proses penyembuhan, 6 bulan sesudah kasus pembunuhan penikaman terhadap saya itu, ginjal saya, paru saya, jaringan usus saya memang Tuhan kasih baru pulihkan. Memang ini hal yang impossible ya menurut nalar manusia. Tapi memang ketika berurusan sama Tuhan, ketika Tuhan campur tangan dalam hidup kita, pasti memang itu hal yang impossible. Betul. Karena cuma Dia yang bisa melakukan hal impossible kan. Walaupun setelah itu saya bohongin Tuhan, 2012 saya malah pergi ke Perancis. Pas waktu saya sembuh, saya pergi ke Perancis, saya coba gabung di sebuah organisasi Legion Asing Perancis atau French Foreign Legion, itu tentara bayaran sih di Perancis. Yang kebanyakan yang lari ke situ tuh penjahat-penjahat, orang-orang jahat yang ingin cari kesempatan kedua. Itu lari ke situ, entar dikasih identitas baru. Bayarannya juga lumayan bagus. Dan ya buat saya merasa pada waktu itu hidup seperti itu tuh cocok untuk saya enjoy hidup itu. Tapi karena satu dan lain hal, ya akhirnya saya dipulangin oleh Legion Asing itu. Bersyukur juga sih. Jadi sebetulnya belum insaf bener ya Bang ya tadi. Belum. Sempat lari ke Prancis itu ya. Betul. Malah dilempar dari Prancis itu mulai terbuka lagi atau? Pas setelah saya dilempar oleh Legion Asing Prancis, dikembalin ke Indonesia. Pada waktu itu saya masih bingung tuh mau kemana. Tapi ya itulah caranya. Tuhan ngasih jalan. Tuhan selalu ngasih jalan. Betul. Dan ya akhirnya ternyata sampai sekarang proses dari 2012 sampai 2020 ini Tuhan sabar sama saya. Tuhan benar-benar mau sabar terhadap orang seperti saya, sampai akhirnya sekarang saya menjadi pelayan Tuhan. Bang, sejak kapan Abang bergelut di dunia seperti itu? Dari muda atau karena salah pergaulan atau karena pengen aja? Sebenarnya sejak kapan ya? Sejak saya belasan tahun sih. Belasan tahun tuh saya udah akrab dengan dunia itulah ya. Dunia seperti itu. Berantem. Dunia seperti itu. Iya. Pertama itu pergaulan. Pergaulan itu yang salah, yang buruk, itu merusak karakter yang baik kan. Begitu pula sebaliknya. Pergaulan yang baik membuat orang jahat sekalipun bisa menjadi baik. Betul. Kan? Jadi memang sistem itu yang bisa membuat kita menjadi seperti apa. Betul. Dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi dengan siapa yang kita bergaul kan. Betul. Bahkan kita membaca buku aja,
Kalau salah baca buku ya. Salah baca buku bisa salah kan? Betul, Lihat itu betul. teroris betul, kan? betul. Karena di brainwash oleh buku aja betul. buku-buku jihad Nggak misalnya. ada gurunya, baca Nggak ada buku itu gurunya, aja. betul kan? Menyimpulkan sendiri, bergerak sendiri, betul. selesai. Betul. Ketika muda, itu kan pengawasan orang tua pasti ketat banget. Emang abang sangat memberontak sekali dengan orang tua waktu itu. Sebenarnya pengawasan orang tua saya tuh ngelepas saya di luar negeri. No. Saya lulus SD, saya langsung dibuang ke Singapura. Selama 3 tahun itu saya tinggal di Singapura. Di Singapura dari tahun 90 sampai 93 saya tinggal di Singapura. Jadi kalau mau bilang orang tua lepas ya memang orang tua lepas. Tapi ya itu orang tua kan tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang terjadi atas hidup anaknya kan. Jadi ya saya berada di pengaruh yang oleh itu saya bilang environment sih. Penting sekali. Dan di satu sisi memang pada waktu itu sebenarnya ceritanya klasiknya adalah saya nggak punya seorang figur ayah itu pertama, figur ayah. Jadi saya tumbuh tanpa figur ayah. Oh gitu. Tapi padahal kalau dari kecil udah ke Singapura berarti ekonomi udah mantep dong, berarti keluarga nggak ada masalah ekonomi. Kalau bicara ekonomi ya kebetulan ibu saya Koni Konstantia dia seorang pekerja keras. Ya dibilang terlalu kaya juga enggak, tetapi adalah cukup dan caranya dia memang mungkin di satu sisi sebagai seorang ibu dia tahu bahwa dia tidak bisa memberikan figurnya sebagai seorang ibu karena dia seorang pekerja keras kan. Jadi di satu sisi mungkin caranya dia adalah dengan dia memberikan saya yang terbaik. Berarti apa namanya mungkin klasik juga orang ngomong bahwa ketika kurang tanda kutip dalam artian nggak semuanya ya, dalam artian kurang merasa anak kan beda nih. Orang tua udah memberikan, tapi anak masih merasa kurang mungkin. Kurang kasih sayang akhirnya dapat pergaulan yang pas, mungkin pelepasan emosional di situ semua dia. Masih yang muda gitu. Sebenarnya yang membuat orang untuk menjadi baik dan buruk itu kan kompleks penyebabnya. Betul. Pertama lingkungan itu pengaruh. Kedua faktor mungkin pencarian jati diri itu juga berpengaruh. Betul. Ketiga mungkin dari sisi kejiwaan emosionalnya dia mungkin itu juga masih nggak terkontrol waktu masih mungkin juga berpengaruh sangat berpengaruh. Dan faktor acceptance ya penerimaan itu penting sekali penerimaan. Berarti abang gede di Singapura baru ke Indonesia? Iya, saya 3 tahun tinggal di Singapura. Setelah itu tahun 94 saya pergi ke Amerika. Kuliah di sana. Oh, udah selesai? Enggak selesai, main mulu. Balik. Ya. Bang, kita kan Gocin ini kan kita bahas soal cinta juga. Biasa kalau orang kayak abang ini kan di dunia itu pasti pernah mengenal cinta nggak sih, Bang? Cinta? Iya. Cinta itu cerita indah namun tiada arti. Iya. Enggak, bercanda. Bisa bercanda juga. Bercanda. Oke. Cinta. Semua orang pasti perlu cinta. Perlu cinta. Kadang-kadang di dunia yang abang ini, maaf ya, aku potong. Kayaknya orang anggap nggak pernah kenal cinta ya kan. Cewek banyak ya kan, gagah ya kan, narkoba atau dunia kayak gitu pasti ini. Nah, kalau abang sendiri pernah merasakan jatuh cinta? Oh, pernah dong. Pernah? Oh, pernah. Cinta pertama saya itu di Singapura pada waktu itu. Saya umur 14 tahun. Pacar saya umur 21 kalau nggak salah. Pramugari. Oh, pramugari. Jauh bener. Jauh. Ya mungkin saya ada orang bilang Oedipus kompleks kali ya. Oedipus kompleks tuh orang yang lebih suka perempuan yang lebih tua. Ya karena mungkin di satu sisi saya juga perlu figur ibu. Nah, saya dapat ada di perempuan mantan saya ini. Gitu. Perlu cinta. Patah hati berapa? Patah hati. Sampai benar-benar nangis lah. Kalau orang begini kan nggak mungkin kita ngeliat dia nangis ya kan.
Pernah nggak bang? Patah hati saya prinsip begini sih. Kalau memang itu perempuan istilahnya saya sudah mencoba menjadi baik pada dia, saya udah coba setia sama dia, tapi kalau dia nggak setia sama saya nggak mau berlama-lama menangis di situ. Berarti saya anggap bahwa Ya bukan jodoh gitu ya? bukan jodoh, dan saya anggap berarti terima kasih Tuhan udah tunjukkan dia nggak setia. Oh gitu. Kan di luar sana ada banyak yang lebih bagus lagi kan, yang lebih setia. Berarti kan? soal cinta abang beda dengan soal pergaulan hidup ya? Kalau cinta kayaknya abang lebih tertata gitu ya? Kalau soal cinta, saya mencoba untuk memisahkan antara cinta dengan apa yang saya lakukan. Iya, betul. Saya mencoba untuk memisahkan antara cinta dengan misalnya pekerjaan saya. Karena kalau cinta ini udah kebawa-bawa ke ranah hidup kita yang lain, ke dalam pekerjaan, ke dalam pelayanan misalnya, itu bisa berabe kan? Bisa rusak semuanya malah. Bisa rusak semua. Apalagi kalau cintanya itu kita masih main di perasaan. Jadi dikit-dikit baper ya kan? Itu. Aku nih kalau orang begitu kan seru baper, gue kejar lo kan sampai gue dapat atau enggak sama sekali kan gitu. Enggak ya bang, ternyata sisi lain itu yang menarik kan. Bang, di tato penuh bener nih bang, punya arti kan nih bang? Ada dong, ada ya? Artinya apa bang? Artinya, oke, ini ikan koi nih. Ikan koi ya? Ikan koi, ya. Ini ikan koi ini sering dipakai di lambang di Yakuza Jepang. Cuma saya ambil ini karena saya suka filosofinya. Nah, ikan koi ini kelihatan ikan yang indah, Betul, indah. Warnanya banyak. Tetapi ikan koi ini kalau arusnya itu kenceng, ikan koi ini seneng dia berenang ngelawan arus. Jadi filosofi itu yang saya ambil, bahwa terkadang ini hidup harus melawan arus. Iya. Terus kayaknya ada kecil ini flash ini. Mana? Ini. Petir ini lambang. Petir ini kan identik dengan strength dengan kekuatan. Makanya lambangnya pasukan khusus tuh sering petir. Kecepatan, kekuatan. Petir itu agility, tentang sesuatu yang powerful. Ya. Jadi ini kan di tangan kanan. Jadi saya melihat tangan kanan saya ini harus menjadi sebuah tangan yang powerful, yang cepat lah. Tergantung kita mau. Tapi tato nggak ada cerita soal cinta nih bang? Soal cinta, tato saya malah ada di punggung saya tuh. Iya. Tato pertama saya tulis nama ibu saya. Oh, ibu pertama. Jadi benar-benar cinta banget sama ibu. Iyalah, karena buat saya dia itu seorang ibu. Buat saya ibu dengan segala kesederhanaannya adalah pribadi yang termegah ya. Iya. Dan hero. Abang udah berkeluarga berarti? Udah, saya udah berkeluarga. Pernah gagal? Pernah gagal sekali. Tapi tetap pernah gagal, dia gagal ya? 2015. Iya. 2015, bukan saya yang menceraikan, saya yang diceraikan. Oh gitu. Diceraikan diam-diam tahun 2015. Kenapa itu? Baru kabar itu saya terima 2017. Padahal abang 2015 berarti kan udah sembuh ya, udah. Sudah melalui proses sudah yang menata hidup. Sudah menata hidup dari 2012 itu kan 2012 itu trigger di mana saya mulai ketemu hidayah lah. Tapi udah menikah? Sudah menikah. Padahal abang menuju baik malah dapat cobaan lagi ya. Kalau aku ngomong cobaan lagi itu, ya mungkin abang tadi ngomong Tuhan terlalu sayang, dikasih cobaan lagi, dites dulu nih. Tapi sekarang udah menikah lagi bang ya? Saya udah menikah lagi. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya dapat istri orang Aceh. Orang Aceh malah? Orang Aceh. Tentu dia tuh. Oh iya. Iya kelihatan hidungnya bang, karena Aceh kayak Arab. Nah, sekarang kegiatan abang lebih banyak ke ibadah. Iya, ibadah pelayanan. Di mana aja tuh bang? Jadi sudah 4 tahun ini saya merintis dan membuka sebuah pelayanan gereja kecil, komunitas gereja jemaah ya, jemaah di daerah Depok. Udah 4 tahun ini, udah mau masuk ke tahun kelima.
Tapi dari 2012 itu saya pelayanan di penjara-penjara di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ya. Jadi semua penjara di Jabodetabek itu saya udah masuk. Udah masuk. Cuma kan udah 8 bulan ini udah kita nggak bisa. Corona nggak bisa pelayanan. Iya, iya. Oh berarti kegiatan Abang memang diisi dengan pelayanan tadi itu? Iya, saya... Kenapa Abang ngambil jalan itu? Kenapa saya ngambil jalan pelayanan? Saya menjadi seorang... Berarti kan harus baca buku lagi, belajar lagi, Bang. Kalau orang bilang katanya pendeta atau penginjil itu abdi Allah ya. Betul, ya. Kenapa saya memilih jalan itu? Karena di satu sisi saya mencoba membalas kebaikan Tuhan. Karena kalau mau lihat kilas balik hidup saya tuh belasan kali mungkin itu benar-benar saya selamat dari maut kematian itu yang nggak masuk akal saya bisa selamat. Jadi ketika saya kilas balik apa yang sekarang saya lakukan, saya hanya mencoba membalas kebaikan Big Boss di atas. Big Boss. Tapi kan nggak mudah keluar dari dunia itu gitu. Apa yang Abang lakukan? Atau nggak ada teman yang narik lagi, lalu yakin? Nggak mudah ya untuk keluar dari dunia seperti itu. Memang nggak mudah. Tapi yang saya lakukan, apa yang saya lakukan agar saya bisa keluar dari dunia itu? Pertama-tama ketika saya memutuskan untuk hijrah, ya, untuk pindah dari sebuah jalan yang jahat ke jalan yang baik, maka di dalam dalam kasus saya harus melakukan langkah-langkah radikal, langkah-langkah ekstrim. Ya. Karena kalau hijrahnya saya pada waktu itu, saya hanya lakukan setengah-setengah, maka saya kemungkinan besar hijrahnya nanggung. Betul, betul. Nah, kalau prinsip dalam hidup saya ini, saya selalu prinsip ketika melakukan segala sesuatu, itu nggak setengah-setengah. Harus total. Ketika jadi orang jahat, jadi orang jahat. Total. Total. Kalau jadi orang baik jadi total. orang baik. Oh, iya. Ketika bercinta menjadi seorang lover, jadilah lover yang terbaik. Terbaik. Gitu. Jadi, jadi in my case itu saya memalsukan kematian saya sendiri. Iya. Saya sebarkan kematian saya di sosmed. Iya. Jadi kenapa saya lakukan itu? Agar musuh-musuh saya yang pada waktu itu musuh-musuh saya itu banyak sekali. Iya. Musuh-musuh saya ketika mereka mungkin dengar saya sudah mati atau gimana, jadi agak mereda sedikit dulu. Jadi paling tidak saya bisa bernafas sebentar untuk atur strategi gitu loh, untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kedua, saya patahkan handphone saya, kartu handphone. Iya. Jadi biar nggak ada yang hubungin biar sama nggak ada sekali hubungin lagi, dan nggak tahu juga gitu. Dan nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Dan ketiga, saya tinggal di kampung, mengisolasi diri saya sendiri. Kemana tuh? Saya ada kebetulan ada tempat di daerah Cibodas, Lembang. Cibodas. Kampung sih sebenarnya menyendiri di tengah hutan. Nah, saya menyendiri situ selama kurang lebih berapa tahun. Lama ya. Dan selama saya mengisolasi diri di situlah saya mencari jalan-jalannya Tuhan dengan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dan ketika Abang hadir lagi, itu kan butuh keberanian juga, Bang. Ketika saya nongol lagi, nongol lagi, artinya foundation saya sudah kuat dulu. Udah pasrah, kaki saya sudah stabil dulu kan. Iya. Baru saya tampil lagi. Nah, tapi nggak ada yang jadi biang lagi, itu nggak ada. Dalam artian gini, kan pasti orang dendam lagi atau udah selesai semua, Bang. Nggak ada ketakutan itu, Bang. Jadi begini, pertanyaan brother kan, apa nggak ada ketakutan itu? Prinsip saya dulu ketika saya masih hidup di jalannya setan aja, di jalannya iblis, saya nggak takut. Nggak takut, apalagi sekarang. Sekarang kita sudah hidup di jalan yang mudah-mudahan jalan ini memang diridhoi oleh Tuhan kan. Amin. Jadi buat apa lagi kita takut? Harusnya kita jadi lebih berani kan? Betul. Berarti kesimpulannya adalah bahwa sekarang hidup sudah buka lembaran baru.
Harus. dengan harus. mendekatkan dengan Tuhan, Harus. pelayanan dengan Tuhan, Harus. dengan cinta yang baru juga. Dengan cinta yang baru. Amin. Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Cinta menurut Abang apa? Cinta. Cinta menurut saya ini satu. Cinta itu sacrifice, pengorbanan. Pengorbanan. Cinta itu, esensi cinta yaitu berkorban. Berkorban. Karena kalau kamu cinta, artinya kamu akan berkorban untuk apa cinta Pasangannya, itu iya, kan? untuk cinta Untuk itu. apa cinta itu. Nah, cinta ini kan aplikasinya luas. Cuma yang kita sedang bicarakan, yang Mas Bro bicara Iya. ini kan terhadap Sesama. lawan jenis Lawan ya. jenis, betul. Ya itu berkorban, Berkorban. cinta. Berarti kalau nggak mau berkorban ditinggalin tadi Kalau Bang, ya? nggak mau berkorban, jangan kalau nggak mau berkorban, jangan dulu mencinta deh. Jangan mencinta. Ya kan, kita harus berkorban ego itu pertama. Kita harus berkorban hal-hal yang membuat kita nyaman ketika kita berhubungan dengan seseorang, karena kita cinta dia kan. Ada kenyamanan dalam hidup yang harus kita korbankan kan. Betul. Misalnya yang tadinya kita suka keluar malam, kan kita harus korbankan itu. Korbankan, nggak keluar Betul. malam. Abang juga udah nggak ngerokok lagi? Udah enggak, berhenti semua saya. Jadi sejak itu berhenti semua? Berhenti semua. Semuanya? Semua. Luar biasa. Kan saya bilang, Iya. kalau Kalau mau total. untuk melakukan segala sesuatu kan harus total. Ya? Total, betul. Jangan betul. setengah-setengah. Betul. Oke Bang, kalau gitu terima kasih waktunya. Udah? Makasih waktunya. Oke. Terus ya semoga pelayanannya berkembang Amin. dengan baik Amin. dan Iya. keluarga tetap utuh. Amin. Apapun cinta Amin. dengan total. Semuanya dilakukan Amin. dengan total. Amin. Oke, Sobat Gojin, jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you Bang ya. Thank you.